Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan topik moderasi beragama dan sejarah masuknya Islam ke Nusantara, yang sekaligus merangkum isi artikel sejarah multikulturalisme dan moderasi beragama karya Bu Helda Agustina dan rekan-rekannya. Kelompok saya terdiri dari saya, nama saya Ismi Septiautami, dan berikut saya akan menjelaskan tentang artikel tersebut. Jadi di Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Keberagaman ini bisa menjadi kekuatan yang besar, namun juga bisa memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Artikel ini menjelaskan bahwa sejak masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, masyarakat Nusantara sudah memiliki karakter multikultural dan moderat, yang dimana artinya moderasi dan toleransi sebenarnya sudah menjadi identitas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Vinka tentang latar rumusan masalah. Artikel ini memiliki dua rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana sejarah multikulturalisme terbentuk sejak masa kerajaan Nusantara. Yang kedua, bagaimana nilai moderasi beragama berperan dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengkaji perkembangan multikulturalisme, menjelaskan peran moderasi beragama, serta menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi sudah mengakar kuat dalam budaya bangsa. Konsep moderasi beragama sendiri berarti sikap beragama yang seimbang, tidak ekstrim kiri maupun kanan. Nilai utamanya adalah toleransi, menghargai perbedaan, menghindari kekerasan, dan mengutamakan dialog. Moderasi ini penting agar keberagaman di Indonesia tetap harmonis. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode studi literatur atau library research. Sumbernya mencakup buku sejarah, jurnal ilmiah, catatan arkeologis, dan dokumen kerajaan. Penulis juga menggunakan metode historis yang terdiri dari yang pertama, heuristik, yaitu mengumpulkan sumber. Yang kedua, verifikasi, yaitu memeriksa keaslian dan keakuratan sumber. Yang ketiga, interpretasi, yaitu menafsirkan data sejarah. Dan yang keempat, historiografi, yaitu menyusun narasi sejarah. Selanjutnya, terkait sejarah Islam Nusantara. Islam masuk secara damai melalui perdagangan dari Arab, Gujarat, dan Cina, datang dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Bukti sejarah seperti batu nisan di Gresik dan catatan Tiongkok menunjukkan bahwa Islam sudah hadir sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Saya akan menjelaskan bagian kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan penyebaran Islam yang damai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multikulturalisme sudah kuat sejak masa kerajaan awal Nusantara. Yang pertama, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan pendidikan Buddha. Kerajaan ini terbuka bagi pelajar dan pendatang dari berbagai negara, termasuk Cina, India, dan Arab. Yang kedua, kerajaan Majapahit adalah contoh toleransi yang kuat. Contohnya seperti agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal hidup berdampingan. Dari masa Majapahit lahir semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, penyebaran Islam juga berlangsung secara damai pada masa Wali Songo. Dakwah dilakukan melalui pendekatan budaya seperti wayang, gamelan, suluk, tembang, dan lain-lain. Karena metode dakwahnya moderat dan tidak memaksa, Islam diterima tanpa benturan budaya. Akulturasi Islam dan contoh moderasi dari masa kerajaan. Islam yang datang ke Nusantara tidak menghapus budaya lokal, tapi mengalami yang namanya akulturasi, seperti tradisi Slametan dan seni Islam Jawa, kemudian penggunaan wayang sebagai media dakwah penyebaran Islam. Kemudian selain itu, moderasi itu bukanlah hal yang baru, tapi sudah ada sejak masa kerajaan, seperti di kerajaan Sriwijaya yang menganut agama Buddha, tapi mereka tetap menerima pendatang dari berbagai macam agama dan budaya. Kemudian ada kerajaan Majapahit yang perpaduannya Hindu dan Buddha. Mereka juga menerima pendatang dari luar yang berbagai macam agamanya.
Selain itu mereka juga melahirkan yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal dan Ika. Dalam pembahasannya, artikel tersebut telah menjelaskan bahwa Indonesia sudah moderat saat zaman kerajaan, dan modernisasi beragama itu sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai fondasi utama dan mencegah upaya adanya radikalisme dan juga intoleransi. Kesimpulannya itu Indonesia sudah moderat sejak zaman kerajaan dan agama Islam itu sudah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan, dan Islam masuk secara damai. Sarannya untuk pemerintah lebih menekankan pendidikan di bidang toleransi yang lebih lanjut. Terima kasih.